pisau-pisau fillet European style yang dimana kita bisa pakai ada yang fleksibel. Itu banyak dipakai untuk kita fillet. Nah, ini golok kita harus ada karena lawannya kita tuh kerapu segede bagong gitu. Butcher knife biasa buat daging ya? Daging, ya. Oke. Deba biasanya buat motong-motong ikan atau enggak ayam sih kalau gue lihat ya. Tapi lebih golok. baik ikan. Yanagiba, ini buat sashimi biasanya this awesome Japanese knife. Ini hacksaw bukan gergaji kayu ya guys, satu gergaji besi ya. Ini gergaji untuk tulang namanya. Ini bonso yang the stainless steel semua, food grade. Ikan kue rambe ya. Mereka juga kadang nyebutnya kerapu bandi, kadang-kadang disebut kerapu macan. Ini adalah Darwin Raffi ya. Ini adalah surgeonfish bahasa Inggrisnya, risi Bali. Cuman kalau bahasa Inggrisnya itu gold band snapper. Di Indonesia itu kalau kakap merah ada 4 jenis ya. Ada Lucanus sebae, Red Emperor snapper, ada Lucanus erypterus, crimson snapper, ada lagi Lucanus sanguinus, terus ada lagi Lucanus malabaricus. Gimana ceritanya bisa tahu jenis ikan segini banyak? Gue juga dulu pernah mengolah cold storage. Jadi kebetulan karena mengolah ikan, hasil perikanan dari kapal tuna longline, jadi dari situ gue banyak belajar. Ya. Oke, thank you very much for tuning in to the show today. Kali ini kita mau processing ikan. Jadi di sini ada ikan-ikan yang kita udah pancing. Ini sedikit doang sih, kita mancing jauh lebih banyak tapi nggak muat nih tempatnya. Kita lagi ada di Mas Rada Kitchen. So first of all, thank you to Mas Rada buat minjemin kitchen ya. Seperti biasa, you guys are awesome. Kita akan fillet ini semuanya dan proses karena macam-macam partnya itu rasanya dan kegunaannya beda-beda. Terus gua personally belum pernah proses ikan sebesar ini. Ini kurang lebih pas dipancing kemarin 50 kiloan gua yang mancing. Nah, tamu kita kali ini, yang tamu utamanya ada 2. Satu Bro Herman, satu Bro Johan. Mereka berdua dari Kato Knives. Satu the knife guy, yang satu the fish guy. Tahu banyak jenis ikan. Nanti kita akan belajar secara detail ikan-ikannya. Tapi sebelumnya kita akan belajar juga tentang pisaunya. Karena kita nggak mungkin proses ikan segini banyak tanpa pakai pisau yang benar dan yang tajam. Nah, juga kita ditemenin nanti sama chef-chef dari Jakarta yang akan bantu kita processing ikan. Karena kita nggak mungkin semuanya dijalanin sendiri. And as always guys, jangan lupa subscribe di YouTube channel kita. Juga follow kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor App. Dan for update, cek Instagram kita di Regency Radio dan juga di TikTok. Oke, sebelum kita mulai proses ikannya, kita akan belajar dulu pisaunya. Let's go. Oke, sebelum kita mulai processing ikannya, itu kita harus tahu pisau apa yang kita pakai. Di sini ada Bro Hermanto, the knife guy, kita bilangnya di Regency Radio. Nah, dia mau jelasin dulu kita bakal pakai pisau apa aja. Ya kan? Mulai dari mana nih? Oke, kita boleh dari sini. Lalu masuk ke atas juga boleh, atau kita dari sini, side sini dulu aja ya. Oke, ini pisau-pisau fillet European style yang dimana kita bisa pakai ada yang fleksibel. Itu banyak dipakai untuk kita fillet. Fleksibel ya? Fleksibel ya. Kalau yang untuk fillet biasanya fleksibel. Japanese style juga kita ada, Deba. Di sini, Yanagiba udah siap. Nah, ini golok kita harus ada karena lawannya kita tuh kerapu segede bagong gitu. Giant grouper. Giant grouper ya. Kerapu raksasa. Kerapu kretang di sini. Nah, oke, ini fillet biasa dipakai buat filleting knife. Yes. Filleting knife biasanya yang fleksibel. Yes. Oke, kalau dari Japanese ini kan ada western style knife kan, ini ada chef knife biasa. Ini kayak golok. Ya, itu butcher. Butcher knife biasa buat daging ya. Daging, ya. Oke. Terus kalau yang lebih banyak tipenya itu yang Japanese style, right? Japanese style, yes. Oke, di sini ada Deba. Deba biasanya buat motong-motong ikan atau enggak ayam sih kalau gue lihat. Tapi lebih golok. baik ikan. Golok Jepang biasanya. Ini the biggest Deba knife yang gue pernah lihat. I think so. Iya, nanti ini ya lawannya si kerapu. Kerapu raksasa kita lah. By the way guys, ini kalau mau nyari Deba seperti ini Deba buat ikan atau Yanagiba. Ini buat sashimi biasanya this awesome Japanese knife bisa ke STC Indonesia. Ada di bawah sini. Nanti langsung aja itu. Segala macam kitchen tools and utensil ada di situ. Betul. Bisa ke websitenya, nanti langsung dibantu apapun dari mau buka
warung kaki lima sampai hotel bintang 5 nanti dia lengkap semua alatnya. Betul. Yes. Termasuk ini hexo. Wah, nih juga ada ini nih. Ini hexo bukan gergaji kayu ya guys, atau gergaji besi ya. Ini gergaji untuk tulang namanya. Ini bonso. Yes. Yang the stainless steel semua, food grade. 304 sampai 316 kali ini bahannya. Apa tuh? 316 Bahannya stainless-nya? memang tidak mungkin bisa karat punya. Oh, oke. Karena memang ini untuk makanan ya. Yes. Nah ini spesialis. Kenapa kita butuh ini? Karena kita untuk memisahkan kepala kerapu yang sebesar itu. Iya. Nggak mungkin pakai golok, nggak akan sanggup. Jadi kita butuh gergaji ini untuk misahin kepala lebih cepat jadinya untuk prosesnya. Ya, it's all about fast processing after this. Ya. Yes, jadi seperti episode sebelumnya sama Kato Knife kita udah pelajarin kalau pisau tajam itu sangat penting, ya kan? Jadi bisa saving cost pertama, bisa Saving time. sama keep ikan-ikan kita itu tetap segar. Iya. Nggak ada bruising, ya kan? Dan juga memisahkan antara tulang dengan dagingnya jadi maksimal, nggak banyak yang nempel dagingnya di Yes, tulang. Jadi yes. kalau tajam itu kita bisainnya benar precision ya. Oke. Yes, betul. Jangan lupa kalau mau ngasah pisau atau benerin pisau, langsung kontak Kato. Nah, sekarang kita mau mulai processing ikannya. Oke, let's go. Siap. Oke, kalian tadi udah lihat pisau-pisau yang akan kita pakai sedikit banyak. Nah, sekarang gue udah ditemenin sama Bro Johan Halo. dari Kato Knife. Thank you. Biarpun nggak ikut mancingnya, setengahnya kebagian Next time, bro. processingnya. Next time, Chef. Nah, dia ini adalah ahli ikan, the fish guy. Jadi dia segala macam ikan itu tahu secara detail. Nah, kita mau sebelum kita proses harus tahu dulu ikan-ikannya apa biar kita bisa belajar semuanya. Nah, kita mulai dari ujung situ kali ya. Ya, siap. Nah, first of all ikan ini Ya, kalau ini gue taunya ikan kue, ya. right? Atau GT bukan sih bilangnya? Ya, Giant Trevally bukan Giant Trevally. Ini Bukan. sebenarnya kalau di Indonesia biasanya sebutnya kan ikan kue rambe ya. Kue rambe. Ya, karena dia gepeng. Heeh. Terus dia ada beberapa jenis. Ada Iya. yang menyebutnya sebagai rooster trevally, ada yang juga menyebutnya sebagai threadfin trevally. Heeh. Ada juga yang menyebutnya African pompano, tetapi it's the same fish. Oke. Kue rambe. Kalau menurut pandangan gua sih ikannya the best. Ini ada jambulnya nih. Iya, makanya mereka ada yang menyebutnya juga rooster. Oh, Rooster rooster Trevally, trevally. The bestnya kenapa? Cocoknya diapain biasanya? Kalau gue sih biasa suka bakar sih. Dibakar lah ya ikan tasty, kue. daging lebih tasty daripada kue yang pada umumnya. Oh my god. Dan what juga a kalau digulai juga enak. Pernah coba gulai. gule Yap. kue. Oh, what a beautiful Good. fish. Good fish to eat. Jadi yang harus di notice di sini ini ikan kan sangat fresh. Jadi nggak ada bau amis sama sekali guys. Kita Ya. smell of the sea, bukan smell of fish, ya Yep, kan? betul. Jadi ikan yang paling segar itu ikan yang Langsung dari laut. langsung dari laut mancing terutama. sendiri. Jadi mati cuma sekali. Iya, ya matinya baru sekali ini kemarin. Kalau Iya. khususnya yang di Jakarta ya kita nggak tahu udah mati berapa kali. Siap. Yang kedua, Oke, ini jenis kerapu. Mereka juga kadang nyebutnya kerapu bandi, kadang-kadang disebut kerapu macan. Tapi kalau gua taunya ini bahasa Inggrisnya areolate grouper ya. aerolate grouper. Kadang-kadang ada di perairan dangkal, tapi juga bisa di perairan dalam 200 meter. Tapi kalau kalian pergi kemana ke Selat Sunda, jadi mungkin ini yang spesies yang tertangkap di laut dalam. Iya, ini kita nangkapnya di laut dalam, kedalaman kurang lebih 200 meteran kemarin. Dan cenderung kalau di laut dalam kerapu yang seperti ini lebih tasty Iya. karena lemaknya lebih banyak. Oke. Ya ini sangat versatile, can be cooked, bisa dimasak berbagai macam, mau Di sop, di sop, steam, ini iya. digoreng. Tapi jangan digoreng lah, sayang. Iya sayang banget sih kalau digoreng. Banget hilang ntar rasanya. Kayak kemarin ikan gue digoreng tuh, aduh. Sedih banget. Ya. Jadi ini ikan biasanya sih kalau gue tim Hong Kong biasanya that's good, paling that's enak, good. ya Enak, kan. enak, Tapi kemarin guys for your information di dalam ikan gede yang kita tangkap salah satunya ada ikan ini di mulutnya, jadi mungkin buat makanan ikan gede juga nih. Apa tadi kerapu? Kerapu bandi, kadang-kadang Kerapu suka bandi. sebut kerapu macan sih. Tapi bahasa Oke. Inggrisnya areolate grouper ya. Jadi ikan tuh kan saking banyak jenisnya sering ada yang namanya beda-beda tapi ikannya sama kan. Biasanya Iya. tergantung daerahnya bukan sih? Tergantung daerah dan juga di Indonesia itu mungkin secara taksonomis pemberian nama ikan itu kadang-kadang agak sedikit abu-abu ya. Heeh. Jadi ada yang resmi katakanlah dari departemen pemerintah, tapi kadang-kadang mereka yang di bawah menyebutnya Iya, namanya beda. Iya, lain. Jadi tergantung. seringkali terjadi kebingungan juga Hmm. untuk mengidentifikasi ikan. Nah, ini very special fish Iya. karena kita dapat cuma satu. Oke. Ini Chef Darian nih katanya yang dapat. Ini bro, ini adalah Darwin Raffi ya.
ikan laut dalam, 200 meter ke bawah. Iya. Kalau cousin-nya itu orange rafi. Rafi. Orange rafi. Oke. Ada nama latinnya cuma sangat kepanjangan sekali. Tapi saya sebutkan dulu kalau yang orange rafi cousin-nya itu sudah overfish di perairan Eropa dan Amerika. Oke. Ya, jadi mereka sudah mencapai kuotanya gitu loh. Nah, yang ada di Indonesia adalah ini Darwin rafi. Jadi cousin-nya. Oke. Nah, cuman dari segi stok berapa jumlahnya belum pernah dipelajari mungkin ya. Jadi kita tidak pernah tahu. Berarti cukup langka juga. Langka sih. Oke. Langka sih. Kalau saya baru makan ini, gue baru makan baru sekali, bro. Baru sekali lu Baru makan. sekali aja. Dan itu juga di pan fry. Mungkin ada cara-cara lain. Nanti coba aja. Iya, biasanya kalau ikan yang bentuknya Dalam. begini sih di tim ya. Tapi nggak tahu sih. Dan Kita juga kalau lihat. dilihat kan kulit dalamnya hitam ya. Iya, Tuh. kulit dalamnya hitam, guys. Jadi bisa dilihat nih kulit dalamnya hitam. Ya ini beda juga ya dari ikan biasanya. Wow. Ya ini kita cuma dapat satu dari sebanyak itu. Dan kalau Palanya gede juga ya. Di pantai selatan disebutnya ikan coau. Ikan coau ya itu tadi bahasa Pantai selatan daerahnya. ya. So, mungkin beda daerah akan menyebutnya beda lagi. Oke, ini next. Ini very special fish. Oke. Ini wah, ini berat banget. Ini belum digat ya? Belum kayaknya ya. Oh enggak, udah. Udah ya? Udah. Nah ini udah. Ini ikan apa nih? Oke, ini adalah surgeon fish bahasa Inggrisnya. Mm-hmm. Surgeon fish itu banyak sekali jenisnya. Surgeon Fish. Oke. Mungkin karena begini, di belakangnya itu dia ada silet. Oh ini yang udah dipotong Tajam ini. dipotong siletnya. Oke. Kadang-kadang kalau di pelabuhan mereka sebutnya ikan baronang. Tapi sebenarnya kayak yang umumnya disebut baronang silet. Karena ada keberadaan silet di belakang ekornya. Tapi beda sama baronang-baronang yang Sama. yang di itu. Makan, dibakar aja. enak. Oke. Taste just as good. Gue pikir karena mulutnya ini, gue pikir kayak parrotfish gitu. Iya, makannya algae dia sih kan kayak begini. Oh. Sama kayak baronang. Oke. Mirip lah. Surgeon fish. Ini juga kita cuma dapat satu, sayangnya. Next. Oke. Nah ini mungkin yang lebih apa ya, lebih Ada yang mungkin Common ya? umumnya pada orang tahu sih. Orang tahu ya. Orang suka menyebutnya krisi Bali. krisi Bali, Cuman kalau bahasa Inggrisnya itu gold band snapper. gold band snapper. Snapper, Kenapa yes. disebut gold band? Karena di mukanya itu sebenarnya ada band kuning. Oh, Kalau iya? masih hidup tuh dia kelihatan. Iya, iya. Mirip kayak seperti tato sih sebenarnya. Kuning gitu. Oke. Kalau bahasa Mandarinnya mereka sebut angkoli. Oh, angkoli. Yes. Oke, ini sejenis kakap berarti ya. Iya, sebelah krisi orang sebutnya. Krisi, Ya. oke. Sebelah is a snapper family. Hmm. Kepalanya is the best dijadikan gulai. Oke, nah ini kita gulai It's nanti. a white guys. meat fish, very good taste. Ntar kita gulai, gua kemarin dapat satu ini, nanti kita gulai. Yes. Next, nah ini Nah, kakap merah obviously, right? ini obviously kakap merah. Ini harus dijelaskan sedikit nih. Soalnya kadang-kadang gue juga sering ketukar. Heeh. Di Indonesia itu kalau kakap merah ada 4 jenis. Oke. Ya, ada Lucanus sebae, Red Emperor Snapper. Ada Lucanus erypterus, itu Crimson Snapper. Ada lagi Lucanus sanguinus, itu kadang-kadang disebut Blood Red Snapper. Terus ada lagi Lucanus malabaricus. So, kalau ini, karena ini cukup besar size-nya, Iya. kalau menurut pandangan gue ini malabaricus, Oke. Malabar Snapper. Jadi itu nama-nama itu dependent on the size atau Enggak sih, memang ada 4 jenis ikan kakap merah oke. yang sering ditemukan di perairan Indonesia, yang umum lah. Iya. Tapi karenanya kalau orang awam menyebut ya semua kakap merah untuk mempermudah Ini dagingnya padat banget ya, berat sangat loh. enak. Biarpun udah digatet, kita udah bersihin dalamnya. Oh, kalau gue sih ini demen gue bake sih. Bake ya? Yes. Iya, you can bake it, Yep. salt bake, masukin oven. Yeah. Tasty. Oven ini nih, bagus. Ah, ini dia. Nah ini Ini looks very expensive. it is. Sangat mahal kayaknya ikan ya. Yap. Ikan apa ini, men? Oke, ini namanya ruby snapper. Kalau bahasa Latinnya Atelis carbunculus. Oke. Kan kalian kemarin pergi mancing ada dapat 2 kan? Yang Iya. satu yang carbunculus, Heeh. yang satu lagi flame snapper itu Atelis coruscans. Heeh. Jadi kalau carbunculus is slightly bigger, fatter, Iya, rounder. gendut. Ikannya juga fatty. But kalau untuk masak hati-hati dia cepat kering. Karena, I do not know why. Saya Oke. pernah makan sekali waktu masak, pernah di bake, pernah di pan fry. Jadi saya find out ikan ini cepat. lebih cepat kering ya. Oke, Jadi lebih baik masaknya harus hati-hati. harus hati-hati. But it's really a good fish to eat. Untuk sashimi pun juga boleh. Kepalanya bisa jadi gulai. Makanya nanti saya akan potong kepalanya Iya. agak hati-hati ya buat dijadikan. Kita jadiin gulai. Iya. Jadi ini karena ikan yang paling mahal, nanti Bro Johan yang akan proses ini. Nah, semua ikan di sini bisa nggak sih di sashimi?
Practically semua bisa, asal penanganan awalnya benar. Oke. Ya bisa semua di sashimi. Cukup, kalau lu lihat nih, jujur, cukup benar gak penanganan awal kita kemarin? Jujur sih tidak ideal ya. Oke. Tidak ideal, tapi kalau untuk makan sashimi masih bisa. Oke. Mestinya yang ideal gimana? Biar belajar kalau yang suka mancing. Oke, ini idealisme aja yang kita Iya. bicarakan. Sebenarnya kalau utamanya kalau ikan sudah diangkat, itu sebaiknya pertama-tama darahnya harus dikeluarkan. Kedua, syarafnya itu harus dimatikan. Itu yang bilang ikejime. Iya, ikejime cara orang Jepang. Iya, Tapi kalau misalnya tidak ada peralatan ikejime, bisa juga dipotong di bagian kepalanya sini. Untuk langsung matikan ke syarafnya. Kedua, kalau misalnya kayak biasa kayak kakap, kalau ada pisau tajam, nah pentingnya pisau tajam ya. Di sini kan itu ada rongga apa itu gills apa itu Insang. Dia kan ada ini pembuluh darahnya, jadi ditusuk aja. Kedua atau dipotong di ekor. Di ekor itu dia ada pembuluh darah lagi. Nah itu biasanya untuk ikan umum ya. Itu ngeluarin darahnya. Ngeluarin darahnya. Oke. Kalau misalnya kalau Anda menangkap kayak ikan sejenis tuna kayak tongkol dan segala macam, lakukan hal sama juga bisa. Tapi yang kalau tuna atau tongkol di bagian pectoral fin, bagian sirip sisi sini, di sini ada arterinya. Ditusuk aja, dia akan langsung keluar darah banyak. Itu akan membuat keep fresh lebih lama. Yes, betul. Mengurangi darah, jadi ikan itu bertahan lebih lama. Karena yang cenderung akhir membuat bau itu juga akhirnya darah. Darahnya ya? Iya, betul. Iya, karena kita kemarin bukan dibersihin, kita malah foto-foto. Tapi ini udah cukup baik ya. Iya. Amin, paling tidak sejumlah darah sudah keluar, isi perut sudah keluar itu. Ya udah lumayan lah ya. Oke. Nah, star of the show. Ya. Ini yang gua tangkap guys, kurang lebih 1 jam. Ya kan kemarin mungkin beratnya 30 sampai 40 kilo sih, tapi ini udah dibersihin nih insang sama isi perutnya. Ini ikan kalau dibilangnya kerapu kertang. Ya, kemarin. mereka sebutnya kerapu keratang. Ya, bahasa Inggrisnya giant grouper. Giant grouper. Aphinophilus lanceolotus kalau nggak salah bahasa Latinnya. Kalau di Asia Tenggara biasa giant grouper ini sangat dicari karena memang ada beberapa chef-chef tertentu yang bisa mengolahnya. Oke, Jadi kalau specialty. ya betul. Ikan sebesar ini dari depan sampai belakang chef. Jadi nggak ada yang terbuang dari bibirnya, pipinya, kemudian isi perutnya. Iya. Bahkan lidahnya ekornya. katanya dicari, Iya, betul. lidahnya dicari Sisiknya orang. pun bisa dimakan. Oke. Wow, Jadi jadi ya. it's a special fish. Dan kita dapat ini paling banyak loh. Oh iya. Ini paling banyak, kita di 250-an sampai 300 meter. Biasa orang fight-nya sih ada yang sampai berjam-jam. Bahkan kemarin kata kaptennya ada yang sampai 200 kiloan mestinya. Yes. Ada yang Mestinya. 150-an umumnya sebesar itu. Tapi kalau gue lihat di internet ada yang lebih gede lagi ya, Goliath Ada. grouper ya. Goliath, Itu Goliath ratusan. grouper sama ini about the same family sih. Mau Oke. Atlantic atau bagian Pacific. Tapi itu lebih gede lagi Lebih gede maksudnya. Yes. Nah, nanti ini kita akan proses sebisa kita, ya kan. Nanti kita akan tunjukin juga nanti mungkin di episode selanjutnya cara proses-proses masaknya. Nah, sebelum kita mulai gue mau nanya, lu gimana ceritanya bisa tahu jenis ikan segini banyak? Oke. Scientist kah atau? Bukan. Pertama sebagai disclosure, gue bukan scientist. Gue juga dulu pernah mengolah cold storage. Oke. Jadi kebetulan karena mengolah ikan, hasil perikanan dari kapal tuna longline, jadi dari situ gue banyak belajar. Iya. Oke. Kadang-kadang kan orang kalau jualan ikan kan, ya pinter-pinternya mereka ya. Jadi kita sebagai pembeli harus mengetahui. Harus tahu ya, harus jenisnya. tahu. Kejelekannya juga ada, saking tahu banyak ikan, kadang-kadang kalau diajak makan ke restoran untuk barbeque, kita jadi nakal, jadi bawel gitu. Terlalu kritis. Bad customer. Terlalu kritis jadinya. Yes, So, kayak jadi pelajarin plus ikannya. Kalau ke pasar ikan, dibilang ini ikan salmon, ya jangan percaya, ya kan? Tapi kadang-kadang begitu, suka main asal sebut aja yang jualan. Oke, nah terakhir ikan favorit lu apa? My favorite di sini ya, Ya, ini gold band snapper. gold band snapper. Kenapa? Kedua mungkin ini. Oke. Kalau gold band snapper itu easy to cook, Hmm. mau dimasak apa juga masuk. I like the heads, kepalanya cocok sekali untuk gulai. The best sih. Makanya kalau Pipinya. kalau potong sebaiknya jangan sampai habis ya. Ambilnya segini nih. Oke, biar Ya, ada ininya sisa kerahnya daging. dapat ya. Yes. Oke. Good. Jadi guys, di sini udah ngumpul banyak juga teman-teman chef juga. Nanti kita akan mulai processing nih ikannya. Oke. Yang hoki Siap. nanti kebagian. Stay tune di Instagram. Yuk kita mulai. Yap. Oke. Nah, ini yang lain masih siap-siap, tapi karena ini gede banget,
ikannya gue mulai sekarang nih pakai fish scaler. Jadi cabutin sisiknya, habis itu baru kita mulai filet. Udah dibersihin sisiknya, tadi kita lap-lap sedikit. Kita mau mulai fillet. I don't know how, tapi kita coba aja. Katanya sehat dan bernutrisi. Gue pengen coba. Romero. Oh, Romero. Gurih. Guys, jadi tadi udah kita kasih tunjuk cara proses berbagai macam ikan. Nah, ini ikan kerapunya yang tadi 30 kiloan kita udah filetin satu-satu. Sebisa kita, ternyata kepalanya nyerah guys, karena ini perlu gergaji listrik kayaknya. Yang lain masih pada sibuk processing. I guess we'll see you next time. Thank you for watching. Nanti next kita masak nih. Dimulai mungkin dari collarnya. Oke, jadi seperti biasa guys, jangan lupa subscribe di Regensen Radio. Selain di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor App. Dan kita juga ada di Instagram Regensen Radio dan juga di TikTok. As always, stay safe, stay healthy. Dan ingat kalau mau ikan segar itu harus mancing sendiri. We'll see you next time. Bye-bye.